Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahsinda dengan NIM 260501201200002 dari kelas Oceanografi A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan model hidrodinamika dua dimensi. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku mau jelasin dulu terkait dengan pengertian apa sih hidrodinamika. Jadi hidrodinamika itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada hidro, yang kedua ada dinamika. Nah, untuk hidro sendiri merupakan fluida. Nah, fluida itu ada dua, ada berupa cair dan juga gas. Yang kedua ada dinamika. Nah, dinamika itu pergerakan. Jadi kalau disatuin, hidrodinamika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pergerakan fluida gitu. Kalau dua dimensi berarti secara dua dimensi. Nah, untuk pengertian model dari hidrodinamika sendiri itu apa? Yaitu model yang didasarkan pada deskripsi dari proses-proses yang mempengaruhi sirkulasi dari pencampuran massa air. Kenapa gitu? Karena untuk modelannya itu kita akan menyesuaikan dengan pergerakan fluida di alam. Sedangkan pergerakannya itu di alam tidak bisa disimulasikan. Makanya kita melakukan validasi dan pembahasan. Nah, itu tuh sebagai tendensi kita untuk ilmu gitu. Untuk pergerakannya itu di alam seperti apa kita bisa mengetahui. Tahunya dari mana? Dari ini, konsep skenario dan juga asumsi-asumsinya. Di sini ada beberapa dasar gitu ya saat kita melakukan pemodelan. Dan untuk dasarnya nanti ada di next slide. Next, ada persamaan pembangun. Nah, persamaan pembangun dari model hidrodinamika satu dimensi sama dua dimensi itu sama. Untuk persamaannya itu ada dua. Yang pertama ada persamaan kontinuitas atau hukum kekalan massa. Yang kedua ada persamaan momentum atau kekalan momentum. Nah, untuk bunyinya kalau misalnya di kekalan massa gitu ya, dia itu menyatakan bahwa massa yang ada di suatu sistem gitu itu tuh konstan gitu. Nah, untuk persamaan momentum kontinuitas itu kuncinya konstan. Sedangkan untuk momentum yaitu berdasarkan pada hukum Newton 3 kalau teman-teman ingat. Jadi dia tuh menyatakan bahwa besar dari perubahan momentum gitu pada satuan waktu yang bekerja itu sama gitu dengan resultan gayanya gitu di suatu biasnya gitu. Nah, ini tuh untuk persamaan dari transport pembangunnya si model gitu. Dimana ini ada ada punya itu sebagai kecepatan sesaatnya gitu ya. Untuk G itu ada gravitasi, terus ada ini tuh elevasi gitu. Untuk X-nya itu arahnya, T itu waktu gitu. Dan untuk ini tuh yang konsep terhadap ruang gitu. Oke, maaf banget, ini slide. Ya, ke next. Jadi ada perbedaan dari hasil modelnya. Nah, perbedaan itu kita lihat atau dasarnya dari dua, ada parameter, ada anomali. Nah, parameter itu contohnya kayak parameter angin, terus arus, gelombang, kasut, debit gitu ya. Nah, kalau misalnya angin berarti dijabarin lagi ada kecepatan angin, arah angin, hembusan angin, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk anomali itu seperti ada yang siklon, badai, atau topan gitu ya. Nanti itu bakalan mempengaruhi hasil model yang dihasilkan gitu atau outputnya gitu dari dua parameter ini. Next, ada persamaan dan perbedaannya. Pasti dong kalau misalnya kita ngomongin sesuatu ada persamaan dan perbedaan. Nah, untuk persamaannya itu ada mathematical government equations atau persamaan matematik dari pembangun model itu. Jadi ada dua tadi, yaitu ada persamaan kontinuitas dan juga momentum. Untuk perbedaannya, pertama dari model hidrodinamika satu dimensi sama dua dimensi. Kalau satu dimensi, yaitu penampangnya melintang tegak lurus dengan aliran cuma pakai sumbu X. Terus ketinggian dari airnya seragam gitu dianggapnya dari seluruh penampang. Dan yang ketiga, kecepatannya itu seragam melintasi penampang. Sehingga model satu dimensi ini lebih cocok digunakan di gradien rendah atau biasanya di laut dangkal gitu. Nah, untuk contohnya itu di sini bisa kelihatan tuh bahwa penampangnya itu kan gridnya ya di sepanjang waktunya itu. Nah, di sini itu seragam gitu dianggapnya, makanya hasil grafiknya lebih bagus gitu ya. Terus abis itu juga dia itu sesuai sama tadi yaitu sumbunya hanya mengikuti dari X-nya gitu kan, mengikuti waktu ini buat elevasi airnya gitu.
Next, ada untuk dua dimensinya. Nah, dua dimensinya itu ada ini 3. Yang pertama, kecepatannya itu tidak seragam, medan yang diapresiasikannya itu permukaannya kontinu gitu, ada X, ada Y, kedalaman airnya itu tidak seragam, dan karena 3 hal ini, dia itu cocok digunakan di gradien curam atau di laut dalam. Nah, untuk penerapannya itu ada 3, bisa dilihat ada untuk pemodelan gelombang karena angin, untuk pemodelan sampah plastik laut, dan juga untuk coastal dynamics atau arus sejar pantai gitu ya, dan juga sedimentasi di pantai gitu. Nah, untuk itu dia itu aku lakuin pemodelan gitu ya dari data NDBUC gitu. Nah, aku tuh pakai data di sini. Nah, ini tuh nggak kelihatan gitu, jadi cuma ada informasi dari buoy-nya, yaitu kalau misalnya kita cari merupakan buoy yang dikhususkan untuk extend observasi dari arus Kuroshio gitu ya. Ini menyambung sama fenomena upwelling gitu kalau kita bilang gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita run gitu ya, data script-nya gitu, ini udah di run gitu, takutnya pas kita klik lama, yaitu ada 2 ini library yang digunakan, ada Matplotlib sama Siphon. Untuk database-nya itu data frame-nya yang kita gunakan tadi real time observasi dari NDBC gitu ya, stasiunnya stasiun ini. Terus yang digunakannya itu ada time series-nya, plotnya disesuaikan sama ukuran, ada grafik yang dihasilkan ada 3, ada pressure, tekanan, terus ada wind speed, gust, dan juga direction atau kecepatan angin. Terus abis itu ada arah sama hembusannya. Di sini ada water temperaturnya atau bisa dikatakan suhunya gitulah. Nah, di sini kelihatan nih bahwa kalau misalnya kita cari gitu ya, di sini tuh terjadi anomali gitu saat tanggal 8 April sampai 15, dimana untuk arahnya gitu ya, dari tekanannya juga kelihatan gitu. Nah, untuk arah terus hembusan angin sama kecepatan anginnya itu lumayan tinggi gitu ya, ini hampir 20 gitu, sedangkan arahnya itu juga dari 300 derajat gitu ya. Nah, saat kita share gitu ya, di sini tuh terjadi anomali gitu, ada yang namanya topan Malakas gitu. Nah, kan kurang lebih posisinya di sini ya, kalau yang buoy-nya. Nah, di sini tuh terjadi topan Malakas gitu, dimana kalau misalnya kita share itu, dia itu menyebabkan hal-hal di bawah ini gitu ya, ada banjir gitu di daratannya yang kerasa gitu. Terus untuk itu juga bakalan mempengaruhi suhunya, dimana suhunya itu lebih dari ya, di sini kelihatan lebih dari 200 derajat. Terus semakin naik yang menyesuaikan dengan musimnya gitu. Mungkin sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.